Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas yang pertama ada IHSG terlebih dahulu, di mana ada sesuatu yang menarik di IHSG, dan yang kedua kita bakalan bahas saham tentang semen dan juga tentang Mahaka. Di mana Mahaka ini terbagi menjadi dua, yaitu Mahaka Radio dan Rahaka Media. Ya, nanti kita bahas satu persatu mana yang menarik dan mana yang udah nggak menarik. Dan sebelum itu kita bahas IHSG terlebih dahulu yang di sesi pertama, di mana tadi IHSG di awal eh, jam, di awal sesi kayak gitu, dia sempat dinaikkan, lalu akhirnya di setengah 10 dia diturunkan, membentuk arah lurus seperti itu hingga ke arah merah walaupun diangkat kembali ke area hijau, dan akhirnya dibawa merah lagi sampai sesi satu selesai, dan akhirnya di sesi 2 ya seperti yang teman-teman lihat, di mana di sesi 2 dia sempat dinaik turunkan roller coaster seperti itu. Kalau kita lihat hari ini IHSG turnover hanya 10 triliun kayak gitu, cukup kecil kalau kita lihat. Untuk asing dia juga ya tidak semasif yang sebelumnya, tapi cukup banyak, 277 billion seperti itu. Kalau kita lihat juga ada harga low dan ada harga high, harga tertinggi dan harga terendah. Harga tertinggi hari ini mencapai 6.700. Selamat untuk IHSG yang tadi sempat breakout dari area resistnya dan mencapai all time high seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, IHSG pernah menguji area 6.690 di tahun 2018. Sebentar, di tahun 2018 kalau tidak salah di awal tahun, untuk IHSG sendiri pernah menguji area 6.900. Mana nih? Nah, ini dia. Kita perbesar gambarnya, ini kita kecilin. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, di sini IHSG pernah diuji dua kali di bulan Januari dan juga di bulan Februari. Dia diuji di 6.690, membentuk double double top seperti itu. Dan akhirnya dia gagal untuk menguji 6.690 bulan Februari, dan akhirnya dibawa turun sampai 2019 dia tidak bisa kembali. Sebelum kembali di 2019, akhirnya di 2020 awal yang biasanya menjadi puncak-puncak tertinggi IHSG di bulan Januari atau bulan Februari, ternyata ada kasus corona, di mana kasus corona itu akhirnya membuat IHSG turun. Ya, mungkin ini menjadi pertanda baik di mana IHSG udah menjebolkan all time high dia. Tapi kalau kita lihat hari ini penutupan dia ya di area resistnya kembali seperti itu. Belum keluar dari zona nyamannya dia. Bisa jadi diuji kembali di sini di 6.690 untuk kembali ke 6.600 berapa? 20 di sini. 6.620. Ya, semoga aja kalau besok tidak ada sesuatu, IHSG bisa melanjutkan kenaikan dia kayak gitu kan, untuk mencapai all time high di IHSG sendiri. Kalau kita lihat juga MACD udah mulai membentuk golden cross, harusnya bisa untuk digunakan sebagai momentum mencapai all time high. Jadi seperti itu ya, kita tunggu aja momentumnya. Apakah besok Jumat menjadi hari yang sakral untuk merah atau hari yang sakral untuk hijau untuk IHSG. Ya, kita bakal bahas tentang semen terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan Mahaka Group seperti itu. Yang pertama ada SMBR, di mana SMBR hari ini turun 2 tick atau dia membentuk hammer bearish seperti itu. Kalau kita lihat hari ini asing net sell 134 juta, terus pembelian paling banyak dari PD dan penjualan paling banyak dari LH. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk SMBR, buat teman-teman di sini, SMBR juga masih didistribusi secara masif oleh bandarnya. Kalau kita lihat asing secara keseluruhan dia distribusi, tapi secara 5 hari dan 10 hari dia masih berada di akumulasi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dia masih didistribusi di 20 harinya. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk SMBR. Nah, ini dia di mana SMBR dia udah keluar dari
downtrend dia di sini, membentuk flag kan, harusnya dia uptrend lalu membentuk flag, tapi flagnya entah kenapa terlalu panjang di sini ya. Tapi beruntungnya dia udah keluar dari zona downtrend dia kembali ya. Mungkin dia bakalan apa namanya konsolidasi terlebih dahulu di sini. Sebentar, dia bakal konsolidasi seperti biasanya di area 755 sampai sini. Sebentar. Nah, area konsolidasi di 755 sampai 780. Kalau 755 dijebol, 750 dijebol, mau kemana bang? Ya dia arahnya nggak boleh turun dari 710. Kalau dia turun dari 710 atau teman-teman melihat dia jebol dari area 700, mending jual dulu aja. Itu membuat lower low baru nantinya di SMBR sendiri. Tapi biasanya SMBR di akhir tahun dan juga di awal tahun biasanya menjadi momen yang menarik menurutku biasanya. Tapi kita lihat aja di tahun ini apakah dia masih semenarik tahun-tahun sebelumnya atau enggak. Kalau kita lihat juga udah mulai konsolidasi dari area downtrend dia, ya semoga aja dia menjadi sesuatu yang menarik. Seperti itu ya. Kalau teman-teman mau beli bisa nyicil nanti kalau masuk di 755 nyicil aja dulu. Kalau seumpama 755 jebol, baru teman-teman nyicil yang kedua. Nyicil yang kedua di 710 atau 715. Kayak gitu. Ya tergantung dari teman-teman mau nyicilnya berapa-berapa, mending untuk berhati-hati kan, tidak menggunakan seluruh uang yang dimasukkan ke salah satu saham aja. Kayak gitu. Kalau kita lihat volume hari ini juga ya cukup kecil juga, tapi untuk MACD masih tajam menuju ke bawah dan bar chart di bawah 0 semakin tebal kembali. Kemarin sempat tipis dan sekarang udah mulai tebal kembali. Ya kita tunggu aja untuk SMBR sendiri, beli ya di 755 atau mending 710 nanti kalau seumpama kembali di area downtrend. Seperti itu untuk SMBR. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua kita punya INTP. INTP juga hari ini diturunkan. Kalau kita lihat asing net sell 6,27 billion. Pembelian paling banyak Credit Suisse dan penjualan paling banyak ZP. Menurutku menarik di sini ada Credit Suisse dan juga ada BB. BB biasanya menjadi sesuatu yang menarik untuk ditunggu apabila dia masuk ke salah satu saham dengan volume yang tinggi. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk INTP dia masih diakumulasi hari ini. Kita lihat 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari dia sebenarnya masih diakumulasi. Tapi kalau menggunakan asing, melihat dengan value asing ya sedang distribusi. Walaupun tidak terlalu parah. Tapi secara keseluruhan asing distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk INTP dia masih punya 2 gap. Yang pertama gap di bawah penutupan hari ini yaitu di 12.125. Dia punya gap di situ. Lalu yang kedua dia punya gap di 11.000. Ya mungkin tidak ditutup di dekat-dekat ini, tapi buat teman-teman ingat jangan digunakan sebagai invest kayak gitu. Belinya di akhir tahun waktu harganya udah naik, tapi teman-teman invest, nggak taunya besok kembali ke 11.000 atau ke 10.000 kayak gitu. Mending kalau buat swing masih boleh kayak gitu kan, teman-teman masih bisa mempertimbangkan apabila teman-teman mau membuat swing di saham-saham persemenan atau saham konstruksi. Tapi diingat jangan digunakan sebagai invest. Jangan terlalu lama. Apabila nanti ada sesuatu yang mungkin kurang menarik, mending di trailing stop dulu aja. Kayak gitu. Walaupun cuannya tipis-tipis, mending daripada nunggu sampai tahun depan. Kalau kita lihat juga bar chart kali ini udah mulai menipis di atas 0 dan juga MACD juga udah mulai menukik. Mungkin dia masih ada kesempatan atau mau berkesempatan untuk turun terlebih dahulu menutup gapnya. Ya semoga aja BB sama CS besok nggak tahu-tahu HK gitu ya, karena biasanya BB ini terkenal dengan broker yang kalau HK udah terlalu banyak gitu HK-nya, jadi biasanya naikannya terlalu tinggi juga. Dia saingannya KZ, saingannya BK, seperti itu. Saham asing yang menurut saya sultan juga di kelasnya.
Gitu untuk INTP kalau seumpama dia lanjut ya dia bakal naik ke 13.000. Seperti itu. Kalau 13.000 naik ya udah tinggal dihitung-hitung sendiri aja penaikan di sini, di mana lagi, terus di sini. 14.500. Perlu diingat juga untuk INTP pernah ke harga 16.000 ya mungkin nggak terlalu cepat bakal ke sana, tapi kalau kita lihat di sini nih dia naik all time high, dia bukan all time high harga tertinggi dia dari tahun ke tahun itu biasanya di awal tahun. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dipertimbangkan untuk semen-semenan. Makanya dari awal juga di grupnya belajar trading udah memberikan arahan-arahan buat teman-teman nih beli SMGR buat teman-teman yang mau invest bukan invest, maaf, swing sampai akhir tahun monggo gitu kan. Kita udah merekomendasikan sama teman-teman dari bulan November awal apa Desember Oktober akhir ya, aku lupa. Sebentar. Nah, ini dia. Kita merekomendasikan tanggal 25 Oktober ya, belum sampai 2 minggu lah ya. Di sini SMGR kita beli di area 8.400, walaupun di sini ditulis 8.500 ya. Tapi kita sempat beli di 8.475 seperti itu. Ya kalau seumpama dibuat swing boleh-boleh aja, target kita sampai di Januari awal. Kita lihat aja di Januari awal sampai seberapa. Coba kita lihat di bulan-bulan sebelumnya ini. Di bulan sebelumnya dia di bulan November, di tahun sebelumnya dia bulan November. Kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman mau taking profit di bulan apa, yang penting teman-teman udah cuan gitu kan. Jangan sampai ketinggalan momen kayak gitu. Tinggal diatur manajemen teman-teman baik-baik. Jangan sampai terlalu greedy. Wah, tenang aja bang, aku mau sampai Januari tapi aku mau tinggal gitu kan ya. Hati-hati juga buat teman-teman, jangan terlalu optimis. Bisa jadi di bulan ini dia udah selesai, bisa jadi, namanya saham kan gak ada yang tahu. Kayak gitu. Lanjut ke saham ke selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman nanti yang mau masuk grupnya belajar trading, nungguin rekomendasi atau mau ngobrol sama teman-teman lainnya, nanti insya Allah deskripsinya linknya bakal aku kasihin di kolom deskripsi. Tinggal klik nanti masuk langsung ke grupnya belajar trading. Gitu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya, ada SMGR, di mana yang tadi kita bahas di grup belajar trading udah merekomendasikan dari harga 8.475 atau 8.525 di tulisan tadi. Kayak gitu. Kalau kita lihat hari ini masih net sell 7,6 billion asing net sell. Pembelian paling banyak AK, penjualan paling banyak BB, kebalikannya sama INTP tadi. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk SMGR, dia didistribusi sama asing dan juga didistribusi sama bandar. Tapi secara keseluruhan bandar masih di dalam atau masih akumulasi. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat dengan asingnya secara keseluruhan dia net sell atau distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk SMGR di sini ada double bottom kayak gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, sebentar. Aku malah baru lihat ini. Nah, ini dia. Lumayan nemu sesuatu di sore hari ini. Dia membentuk double bottom di sini. Yup, sebentar ya buat teman-teman ya, harap bersabar. Nah, ini dia membentuk double bottom di sini. Kalau seumpama dia jebol di area neckline dia di berapa ini? Neckline-nya di 1550 ya, teman-teman pantau-pantau aja gitu kan, apakah dia akan kembali lagi ngegas ke atas atau dia bakal menguji support uptrend dia di sini. Tapi kalau kita lihat ini di sini ada double bottom, sangat menarik. Dan juga secara volume hari ini ya tidak terlalu besar daripada saat dia hijau kemarin. Dan untuk SMGR sendiri dia udah tidak punya utang di bawah kayak INTP yang masih punya gap di bawah walaupun kecil kayak gitu. Kalau kita lihat untuk MACD sama seperti INTP, dia udah mulai menukik ke bawah. Dan bar chart di atas 0 juga udah mulai menipis. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman, dia hari ini masih menguji
support yang sekarang menjadi resist kembali di sini. Apakah besok kembali turun ke area uptrend dia di 9100 atau dia bakal jebol area neckline atasnya ya. Mungkin kalau jebol area atas neckline dia, teman-teman bisa buy on breakout seperti itu. Dengan catatan kalau seumpama kalau seumpama dia jebol lagi ke bawah, teman-teman udah harus disiplin jual kayak gitu. Jangan sampai nantilah nunggu kali aja dia masih bisa naik ya. Terserah dari teman-teman, bisa aja dia naik atau bisa aja dia turun semakin dalam. Seperti itu ya buat teman-teman untuk SMGR. Kita lanjut ke saham Mahaka, di mana Mahaka yang pertama kita bahas adalah Mari. Dia hari ini membentuk hammer bearish atau turun di harga paling bawah dia. Kalau kita lihat untuk hari ini asing net sell 181 juta, pembelian paling banyak CC, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, sebentar, kita gunakan broker summary-nya terlebih dahulu. Untuk Mari dia sedang didistribusi dan asing juga didistribusi. Bandar distribusi, asingnya distribusi, kompak seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Mari, ya mari kita lihat dia ada pola cup and handle kayak gitu. Jadi dia punya neckline di 420. Kalau seumpama 420 buat teman-teman yang beli di area atas atau teman-teman yang beli di area bawah, saya wanti-wanti kalau jebol di 420 jual dulu aja. Biasanya kalau seumpama cup and handle ini dia dijebol, turunnya bakal lumayan dalam. Walaupun dia sempat pernah jebol area support dia, tapi ternyata di bawah naik kembali, ya nggak masalah. Yang penting teman-teman udah disiplin dulu aja. Kalau seumpama memang dia jebol, ternyata jebolnya lebih dalam, itu lebih sakit lagi daripada udah dijual ternyata naik lagi kayak gitu. Atau teman-teman mau menunggu seperti sebelum-sebelumnya, nunggu sampai tahun depan yang belum tentu naiknya kayak gitu kan. Emang udah tentu naik belum juga. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat volume hari ini padahal dia tipis. Dia kemarin juga udah bullish divergen, ternyata hari ini turun juga volumenya tipis dan bar chart di bawah 0 mulai semakin tebal kembali dan MACD mulai menjauh antara garis biru dan garis oranye. Jadi seperti itu saran saya buat teman-teman, tapi kalau seumpama dia kembali lagi ke area 450, kita bisa pantau kembali. Kalau seumpama 450-nya dijebol dan dijadikan sesuatu alas yang kuat, dijadikan support yang kuat sama dia dan banyak banyak bid di dalamnya, ya teman-teman bisa gunakan sebagai buy, spekulasi buy kayak gitu. Dan arah targetnya kalau seumpama 450 jebol, dia pertama ke 470 dan 480. Kalau 480 udah kuat, arah dia ke 500 kayak gitu. Tapi ya mungkin berat untuk Mari. Seperti itu ya untuk Mari. Lanjut di saham terakhir. Di saham terakhir ada ABA. Dia hari ini juga turun, dia berada di 450. Hari ini net sell 162 juta. Pembelian paling banyak CC, penjualan paling banyak YP. Sama seperti Mari tadi, pembelian paling banyak CC, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya terlebih dahulu untuk ABA, ya sebenarnya dia tidak jauh berbeda sama Mari di distribusi, tapi ABA ini secara keseluruhan dia masih diakumulasi sama sama bandar. Kalau asing secara keseluruhan dengan Mari sama dia di distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ABA susah memang. Ya kemarin dia sempat naik dan sekarang mungkin mau membentuk flagnya, mungkin seperti itu gambarnya, mungkin mau dibentuk seperti itu, tapi menurut saya agak susah juga kalau seumpama ini dijadikan patokan seperti itu ya. Kalau mau digunakan seperti ini aja deh teman-teman. Nah ini dia, bentar, kurang turun. Nah kalau seumpama besok 450 dia jebol, mending jual dulu aja. Atau teman-teman wait and see dulu aja buat yang belum punya, dan yang udah punya mending jual dulu aja. Kalau seumpama dia naik dari area 470,
teman-teman bisa buy on breakout dengan catatan teman-teman harus disiplin kembali. Perlu diingat-ingat, disiplin adalah sesuatu yang harus dilatih seperti itu. Jangan teman-teman terlalu bersemangat hingga akhirnya melupakan kedisiplinan yang harus teman-teman jaga. Seperti itu. Kalau seumpama jebol dari 470 atau mungkin ke 480 untuk aba dia menarik. Tapi untuk saat ini dia mungkin belum menarik menurut saya. Tapi mungkin bisa jadi dia bakal dibuat seperti ini. Mana sih? Kuas di sini sebentar. Nah, ini dia dibuat di sini, dia naik membentuk higher low maksudnya, maaf. Terus di sini membuat higher low lagi, terus nanti mungkin dia bakal dinaikkan kembali membuat higher low-nya kembali. Dia bakal membentuk pola uptrend di sini. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat menggunakan seperti ini juga udah tidak bisa. Ya, jadi paling mudah ya menggunakan flag-nya tadi. Kalau flag-nya dia tidak jebol ya mungkin bisa kita amati aja di 450, apakah besok 450-nya dijebol atau enggak. Ya let's say gitu kan. Kalau semama enggak dijebol dan dia malah naik ke 470, teman-teman bisa buy on breakout dengan catatan disiplin. Kalau kita lihat untuk hari ini MACD mulai menipis lagi. Bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis. Volume hari ini turun cukup banyak tapi volumenya tipis. Jadi perlu kita perhatikan untuk besok apakah 450 ini dijaga baik-baik ataukah malah dijebol. Gitu untuk aba sendiri. Dan untuk saham-saham yang kita bahas mungkin gini dulu aja buat teman-teman. Saya ingatkan kembali, video yang kami berikan ataupun rekomendasi yang kami berikan semua bersifat disclaimer on. Jadi teman-teman harus tetap menggunakan analisa teman-teman terlebih dahulu sebelum menggunakan analisa yang kami berikan kayak gitu. Jadi komparasikan video dan analisa teman-teman kayak gitu. Kalau sama teman-teman masih ragu, teman-teman bisa komparasikan dengan analisa-analisa yang lainnya. Karena analisa itu bersifat subjektif. Jadi setiap orang berhak untuk punya perspektifnya masing-masing. Gitu ya buat teman-teman. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan di Jumat terakhir. See you next time. Bye bye.